Yo yo yo, back again with Bokes Bosona Podcast. Ada Filbert sebagai MC dan juga Fada. Ayo, Nah, kenalin. Nama gue Ahmad Alifada nih. Gue dari hari ini kelompok Bosona 48. hari ini kita kedatangan siapa nih Fada? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng tim kita. Full squad nih kita nih. Nah, full squad ya, spesial banget ya hari ini ya. Yoi. Yo. Hari ini topiknya apa nih? Mau ngobrolin apa sih? Nah, kita nih ngobrolin nepotisme lah. Kan di negara kita ini di seluruh dunia bahkan ya nepotisme tuh wah di mana-mana adalah. Coba kita Waduh, bahas berat aja. banget. Berat banget nih kayaknya nih. Tapi ngomong-ngomong nih, nepotisme tuh artinya apaan deh? Nepotisme tuh setahu gua ya, nepotisme itu kayak hal yang lu lakukan tapi menguntungkan orang yang lu kenal, kayak menguntungkan kerabat lu gitu. Jadi kayak misalkan gua nih, gua juga pernah sebenarnya nepotisme nih. Kayak gua di sekolah, Oh, gua deket nih sama satu guru. Gua sering ini ya, naktir dia makan gitu. Kalau pulang sekolah makan bareng apa. Terus suatu waktu tuh gua mau ulangan gitu. Terus gua dikasih terus? dong sama dia soal buat besok. Nah, itu kan salah satu contoh nepotisme itu. Oh Sebenarnya iya, salah itu. sebenarnya salah ya. Sebenarnya salah, Tapi tapi ada gua terima di... aja gitu kan menguntungkan gua. Ya udah nih. Tapi kenapa ya? Nepotisme tuh dilarang kenapa ya? Coba kita tanya nih ke Jimmy. Ya, Kenapa tuh Jimmy Jimmy? dulu coba nih. Kenapa dilarang sih? Kita bertukar pikiran aja. Woi, Nanya-nanya. enggak perkenalan dulu. Oh iya. Ya udah deh, perkenalan dulu deh. Siapa Oke, nih namanya? kenalan dulu. Makan mie pakai ikan. Kenalin, nama gue Jimmy Warman dari Bosona 048. Oke, Mantap. mantap, mantap. Ayo yang lain kenalan lagi nih. Nama gue Vicky Fernando dari Bosono 48. Oke, terus. Selanjutnya aku Syaradi Mulia, berasal dari kelompok 48 juga. Terus ada siapa lagi nih? Nama aku Cek dari kelompok 48 Busana. Oke. Namaku Arnold Jens dari kelompok 48 Busona. Kalau nama aku Graciela dari kelompok Busana 048. Oke. Salam Oke, kenal so- semuanya, aku Jessica dari kelompok Bosona 048 juga. Ya, Oke, semuanya udah kenal nih ya. Sekarang gue mau nanya nih. Buat Jimmy dulu kali ya. Oh iya, boleh silakan. Iya, nepotisme tuh dilarang kenapa ya? Aduh, kenapa ya? Sekolah kan ya, kalau misalkan di negara-negara yang bentuknya kerajaan gitu ya, kayak Saudi Arabia, misalkan Inggris gitu ya, nepotisme itu kayak mengangkat keluarganya sendiri itu untuk memegang kekuasaan. Jadi kayak misalkan anaknya sendiri mau diangkat jadi putra mahkota atau jadi raja selanjutnya, itu emang sering terjadi sih di negara kerajaan gitu. Tapi kalau di kerajaan itu emang dia diperbolehkan, jadi nggak ada hukum yang mengatur tentang nepotisme. Sedangkan di negara-negara demokratis seperti kita ini nih, Indonesia, itu ada hukum-hukum yang mengatur tentang nepotisme. Jadi nepotisme itu dilarang. Contohnya nih, gua Apa nih? mengambil ya, mengemas dalam satu pasal nih. Tadi gua baru baca, bagus banget soalnya, sampai gua tercengang gitu lah. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jelasnya bahwa nepotisme itu adalah pelanggaran hukum. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini, pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum, penyelenggara negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan lainnya. Jadi udah ada undang-undang yang mengatur tentang nepotisme ini, makanya dilarang. Tapi Jim, gue mau nanya nih. Tapi kenapa ya di negara Inggris, Arab gitu, kenapa masih maju aja ya, walaupun ada nepotisme seperti itu? Apa ya? Karena mungkin negara kita ini dibanding memajukan teknologi ini lebih mengurusi hal-hal yang kecil, seperti mengurusi ras, agama yang berbeda. Oh iya, Itu masih ada masalah sudah gitu ya di diajarkan. sini. Padahal di Prasmuli ini kita udah diajarkan non-discrimination, makanya kita harus bangga bro jadi Prasmulian. Oke, keren. Mantap banget tuh jawaban itu. Berasal lagi sekolah ya kita ya. Iya, Oh iya, mantap sekali bro.
Terus mau nanya lagi nih, apa sih pandangan Vicky ini mengenai nepotisme? Nah, kalau menurut gua, nepotisme ini sebenarnya sebuah bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan ya. Karena kita kan memilih cuman dari karena dia teman dekat, saudara, nggak berdasarkan kemampuan dia gitu loh. Jadi bahayanya nih, takutnya ntar ada orang yang ngerasa kayak, ah udahlah gue nggak usah berusaha keras. Paling yang ngepilih juga saudara-saudara mereka doang. Nah itu kan bahaya. Cuman ya kita harus sadar juga sih, kayak pasti selalu ada rasa kekeluargaan. Karena kayak kita aja pasti maunya keluarga kita tuh sejahtera, bisa punya kerja yang layak, gaji yang layak gitu kan. Iya Jadi benar, Bang. sebenarnya nepotisme itu bisa bisa buruk bisa baik sih. Kalau buruknya ya itu tadi, ya yang dipilih itu nggak punya kemampuan, terus bisa bikin orang lain jadi nggak percaya diri. Kalau baiknya misalkan kita ke saudara sendiri kita pilih karena dia juga berkompeten gitu loh. Jadi nggak cuma semata-mata gara-gara saudara doang. Di Indonesia tuh kan nepotisme sering ya. Ada yang bisa ini nggak eh nunjukin gitu, ceritain ke kita apa sih yang sering terjadi? Nih aku ya. Jadi menurut aku tuh seperti yang kita tahu semuanya ya, Indonesia tuh negara dengan masyarakat yang tingkat kekeluargaannya tuh sangat tinggi. Jadi sehingga pasti di pemerintahan gitu orang lebih mementingkan keluarga dibanding orang-orang lain gitu. Contohnya misalnya aku dapat dari info dari Kompas nih, ada 6.200 orang yang menduduki jabatan direksi di berbagai BUMN yang merupakan orang titipan. Jadi masih berkorelasi nih sama atasannya. Nah, terus padahal dan ini tuh sangat buruk karena gaji mereka tuh sangat tinggi sampai menghabiskan 3,7 triliun setiap tahunnya untuk 6.200 orang ini. Dan menurut aku ini sangat merugikan negara karena orang-orang ini belum tentu punya pengalaman yang lebih daripada orang-orang yang mendaftar ke BUMN ini. Iya, gitu. Wah, lumayan juga ya itu. 3,7 T tuh kita bisa beli apa nih, Pak? Waduh, banyak banget tuh. Jadi raja Indonesia kayaknya ini. Jadi yang kaya makin kaya itu ya. Iya. Keluarga-keluarga mereka makin kaya ya. Tapi gue mau nanya, tapi lu pernah ada yang lihat gak nepotisme dalam kehidupan sehari-hari lu gitu? Nah, kalau dari gue nih, kalau dari kenalan gue sendiri sih belum pernah lihat ya syukurnya. Tapi kalau untuk kasus lalu, Ya, contoh kasusnya Ratu Atut. Kasusnya Ratu Atut nih, waktu itu pernah. Jadi kasusnya ini tuh dari anaknya, suaminya, ibu tirinya, sampai menantu-nantunya tuh udah menjabat sebagai penjabat-jabat di seluruh daerah di domisilinya dia lah. Itu kan kacau tuh, nggak boleh kan. Jadi itu tuh bisa nyebabin kayak orang-orang yang aslinya berpotensi buat menjabat di posisi mereka, jadi dia nggak punya kesempatan karena udah diambil oleh keluarga-keluarga dia doang gitu. Faktor yang apa ya? Faktor mendorongnya terjadi nepotisme tuh gara-gara apa ya sebenarnya? Kalau sharing aja nih. faktornya sih menurutku tuh ada dua, itu dari faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal tuh terjadi karena kayak dari tumbuhnya dari diri sendiri yang ingin kayak lebih kayak sifat tamak gitu, kayak mau menyukupi kayak apa lebih kaya, terus kayak sama kayak gaya hidup konsumtif sebenarnya yang kayak nggak perlu buat beli tapi kayak ya kayak mau nyukupi, terus kayak mungkin gara-garanya gajinya terlalu rendah atau gimana gitu. Terus kalau yang faktor eksternal tuh terjadi karena kayak dari lingkungannya, kayak
misalnya yang lainnya kayak pada ngelakuin yang sama kayak gitu. Jadi ini kayak mungkin kayak ikut-ikutan terus kayak jadi buat memperkuat posisinya juga. Jadi gini, nepotisme itu kan udah sering banget terjadi nih ya. Kira-kira bisa nggak sih kita ngehentiin nepotisme? Dan kalau bisa tuh kira-kira gimana sih caranya? Oke, dari aku ya. Oke. Sebenarnya ada hal yang bisa kita lakuin buat mengatasi kasus nepotisme ini nih. Jadi yang pertama, kita periksa dulu perasaan kita. Jangan sampai amarah kita tuh meluap gitu. Cari tahu dulu apa benar mereka ngelakuin nepotisme atau enggak. Jadi intinya jangan gegabah gitu. Terus selanjutnya kita harus berusaha buat tetap menjadi profesional. Walaupun rasanya kayak nggak adil gitu ya. Karena kalau kita protes, bisa jadi posisi orang tersebut yang aman malah posisi kita yang membahayakan. Terus yang selanjutnya kita bisa lakuin tuh kita bisa dokumentasiin pekerjaan hebat kita buat diri kita layak untuk mendapat sanjungan dari petinggi. Bukan karena kerabat atau keluarga, tapi karena kemampuan kita sendiri. Nah, yang terakhir, yang penting juga nih, kita harus fokus ke diri kita sendiri, terutama kesehatan sama kebahagiaan kita. Terlalu mikirin kasus nepotisme, itu cuma bakal nguras emosi, tenaga, pikiran, sama waktu. Daripada kita mikirin hal yang kayak gitu, mending kita fokus ke diri sendiri. Waduh, mantap banget nih jawabannya. Iya. Nah, Berarti menghentikan mungkin nggak bisa ya. Berarti mengurangi doang mungkin yang bisa ya, yang bisa dilakukan ya. Iya. Nah, di mana sih kira-kira nepotisme itu sering terjadi? Nah, seperti yang kita tahu, nepotisme itu kan paling sering dan paling marak terjadinya tuh di lingkungan pemerintahan. Apalagi kalau dalam bidang birokrasinya ya, misalnya ada kayak partai-partai tertentu gitu yang mungkin emang mendahulukan keluarganya atau saudaranya untuk masuk dalam partai dibandingkan orang-orang yang berkompeten. Tapi sebenarnya nepotisme ini bisa banget terjadi di hal-hal yang paling sederhana, misalnya di dalam keluarga. Kalian semua di sini aku mau nanya, ada yang pernah nonton film Parasite nggak? Film Korea? Ya. Pernah. Keren tuh film. Nah, pernah kan? Nah, itu filmnya nyeritain tentang satu keluarga. Dia semuanya kan pengen dapat pekerjaan. Nah, makanya itu semuanya tuh satu keluarga nyari cara gimana sih biar mereka bisa dapat kerjaan semua di rumah si orang kayanya tersebut. Tapi mereka melakukan banyak banget kecurangan. Mereka sampai mendepak supirnya, lalu pembantunya dengan cara yang tidak masuk akal deh. Pokoknya itu kayak sangat-sangat jangan ditiru pokoknya. Tapi gara-gara itu mereka semua jadi berhasil kan masuk ke dalam rumahnya dan bekerja di situ. Nah, itu termasuk juga contoh dari nepotisme. Lalu juga dari lingkungan sekolah misalnya, ada satu mahasiswa yang misalnya dia tuh keluarganya berkecimpung di dunia politik. Nah, bisa jadi dia dapat perlakuan khusus loh dari guru-guru maupun dosennya. Dan itu tuh benar-benar nggak boleh banget sih menurut aku. Kita kan dari tadi kayak dengar banyak kata kerabat, saudara, keluarga gitu ya. Jadi sebenarnya menurut gua nepotisme tuh bisa sih diubah asalkan kita tuh nanti kita udah gede nih sebagai orang tua, kita harus mengubah mindset kita. Kita jangan cuma mau kita punya anak, nah kita pengen anak kita ini jadi besar, jadi sukses gitu. Dengan kekuatan juga kemampuannya tuh yang tidak sesuai gitu sama dia. Kita harus berusaha tuh nge-push dia biar mampu. Jangan dengan karena kita udah memiliki jabatan tinggi di suatu perusahaan atau apa, terus kita ngebawa anak kita gitu. Berarti itu kalau kata gue sih mindset kita yang harus diubah. Berarti mulai dari generasi kita ini berarti ya harus diubah ya? Ya. Kita harus melakukan perubahan sih. Ini kalau biar nepotisme itu ya berkurang lah gitu di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia gitu. Oke. Kita udah belajar baik banget nih dalam podcast hari ini ya. Menambah wawasan. Nah, buat teman-teman semua yang nonton YouTube ini ya, bisa disimak baik-baik dan juga direnungkan gitu. Biar
kita bisa jadi bangsa Indonesia. Karena semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke, keren banget tuh. Setuju guys, setuju. Ya, buat yang nonton, jangan lupa like, share, subscribe. Dan terima kasih udah meluangkan waktunya untuk nonton kita nih. See you on the next episode, oke? Bye-bye guys.